Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan buku Marokil Longbudia Syarah Bidayah Al-Hidayah karangan Muhammad Nawawi Al-Jawi. Masih mengenai bagian pertama, adab berwudu. Yang dimaksud dengan adab di sini meliputi tuntunan dari yang wajib sampai sunnah-sunnahnya, sebagaimana disebutkan oleh guru kami Abdul Hamid. Apabila engkau selesai beristinja, maka jangan tinggalkan siwak dan niatkanlah dengan siwak itu mengerjakan sunnah dan membersihkan mulut untuk membaca Al-Quran dan mengingat Allah dalam sholat, sebagaimana engkau niat jima atau senggama untuk mendapatkan keturunan. Karena siwak itu membersihkan mulut dari bau busuk dan menimbulkan keridhaan Tuhan serta membangkitkan kemarahan setan. Ketahuilah, sholat 2 rakaat dengan bersiwak lebih utama daripada sholat 70 rakaat tanpa bersiwak, berdasarkan kabar yang diriwayatkan oleh Al-Humaidi. Rakaatani bisiwakin afdolu min sab'ina rakaatan bila siwakin. 2 rakaat dengan bersiwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Dalam riwayat lain, 2 rakaat dengan bersiwak menyamai 70 rakaat. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa keutamaan siwak melebihi keutamaan sholat jamaah yang mencapai 27 derajat, karena pahala keduanya tidaklah sama. Sebab 1 derajat dari sholat jamaah bisa menyamai banyak dari 70 rakaat dengan bersiwak. Dikatakan oleh Al-Wanai, terkadang bersiwak itu wajib bagi seorang istri apabila disuruh oleh suaminya dan wajib bagi hamba sahaya bila disuruh oleh tuannya. Hal itu juga wajib bagi siapa yang makan bawang putih atau bawang merah pada hari Jumat, dan penghilangan bau itu tergantung pada siwak untuk sholat Jumat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli sholat. Kalau saja tidak memberatkan umatku, niscaya kusuruh mereka bersiwak setiap hendak mengerjakan sholat. Dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku disuruh bersiwak hingga aku takut diwajibkan atasku. Kemudian duduklah untuk berwudu dengan menghadap kiblat di atas tempat yang tinggi supaya tidak terkena percikan kencing. Ini sesuai dengan perkataan Ar-Ramli dan Al-Mawardi bahwa tempatnya sebelum membasuh kedua telapak tangan. Berlainan dengan Al-Imam dan Ibnu Salah, Ibnu An-Naqid, Ibnu Hajar dan Asy-Syarbini bahwa tempatnya antara membasuh kedua telapak tangan dan berkumur. Dan ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Jika engkau ucapkan Bismillah, maka itu sudah cukup. Jika engkau lupa mengucapkan basmalah di awal wudu, maka bacalah di tengahnya. Namun jika sudah selesai engkau baru ingat, maka janganlah membacanya, karena bukan pada tempatnya. Setelah itu ucapkanlah Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini suci. Dalam Al-Azkar disebutkan, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung kepadamu dari kehadiran mereka kepadaku. Kemudian basuhlah kedua telapak tanganmu 3 kali, dan sebelum memasukkan tanganmu ke dalam bejana, ucapkanlah Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keberuntungan dan keberkahan serta berlindung kepadamu dari kesialan dan kebinasaan. Atau ucapkanlah seperti yang dinukil dari Ar-Ramli, yaitu Allahumma faz yadayya min ma'asyika kulliha. Ya Allah, jagalah kedua tanganku dari seluruh kedurhakaan terhadapmu. Kemudian niatkanlah untuk menghilangkan hadas atau mengerjakan sholat.
Pertahankan niat ini hingga membasuh muka. Tidaklah mengapa bila niat menghilangkan hadas dilakukan sejak awal pembasuhan kedua telapak tangan, meskipun sunnah-sunnah yang sebelumnya tidak menghilangkan hadas. Sebab sunnah-sunnah dalam setiap ibadah masuk dalam niatnya sebagai tambahan. Maka makna menghilangkan hadas adalah bertujuan menghilangkannya dengan semua amalan wudhu, sedang ia menghilangkan hadas secara pasti. Demikianlah disebutkan dalam Hasyiyah Al-Iqna. Janganlah melupakan niatmu sebelum membasuh muka sehingga wudhumu tidak sah. Kemudian ambillah air dengan tanganmu dan berkumurlah 3 kali hingga ke ujung tenggorokan, kecuali engkau sedang puasa. Maka berkumurlah dengan lembut supaya tidak membatalkan puasamu, sambil mengucapkan, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka. Ya Allah, tolonglah aku untuk membaca kitabmu dan banyak mengingatmu. Atau sebagaimana disebutkan dalam Al-Azkar, yaitu Allahumma sqini min haudi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam ka'san la azma'u ba'dahu abadan. Ya Allah, berilah aku minum dari telaga nabimu segelas sehingga aku tidak haus untuk selama-lamanya. Atau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah aku dalam mengingatmu dan mensyukurimu. Kemudian ambillah air untuk membasuh hidungmu dan hiruplah air 3 kali, kecuali dalam keadaan puasa. Dan keluarkanlah air dan kotoran di hidung dengan jari kelingking kirimu sambil mengucapkan di waktu beristinsyak, Allahumma aujid li raihatal jannati wa anta anni radin. Ya Allah, berilah aku bau surga sedang engkau ridho kepadaku. Dalam Al-Azkar disebutkan, Allahumma la tahrimni raihata na'imika wa jannatika. Ya Allah, janganlah engkau haramkan aku bau kenikmatan dan surgamu. Di waktu mengeluarkan air dari hidung, ucapkanlah, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bau api neraka dan tempat tinggal yang buruk. Kemudian ambillah air untuk mukamu dan basuhlah dari dahi hingga dagu dan dari batas telinga hingga telinga yang lain melebar. Usapkanlah air ke rambut di tepi kepala, yaitu bagian antara ujung telinga hingga sudut dahi. Usapkan pula air ke tempat-tempat tumbuh rambut yang 4, yaitu alis, kumis, bulu mata, dan jambang, serta wajib mengusapkan air ke tempat tumbuh jenggot yang tipis, bukan yang lebat. Ketika membasuh muka, ucapkanlah, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bizulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu ketika wajah-wajah para walimu menjadi putih, dan janganlah engkau hitamkan wajahku dengan kegelapanmu ketika wajah-wajah para musuhmu menjadi hitam. Lebih ringkasnya, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku ketika wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam. Renggangkanlah sela-sela jenggot yang lebat sebelum membasuh muka, sebagaimana dikatakan oleh At-Tahiyyah menurut Al-Inani, kecuali bila engkau dalam keadaan ihram. Maka janganlah melakukannya supaya rambutnya tidak tercabut. Ini pendapat Ar-Ramli dan diikuti oleh Ibnu Qasim, Az-Ziyadi, dan Asy-Syabramalsi. Kemudian basuhlah kedua tanganmu dari ujung jari sampai ke siku, dimulai dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri, karena perhiasan di surga mencapai tempat-tempat wudhu. Gerakan cincin dan renggangkanlah sebelum membasuh jari-jarimu. Ketika mulai membasuh tangan kanan, ucapkan Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasiro.
Ya Allah, berilah kitabku dengan tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Dan ketika membasuh tangan kiri, ucapkan, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min warai zahri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar jangan engkau berikan kitabku dengan tangan kiriku atau dari belakang punggungku. Kemudian usaplah kepalamu setelah membasuh kedua tanganmu dengan merapatkan telapak tangan kanan dan kirimu dari depan kepala sambil menggerakkan kedua tangan ke belakang. Lalu mengembalikan ke depan supaya air mengenai seluruh kepala. Ini adalah sekali. Lakukan hal tersebut 3 kali. Begitu pula terhadap anggota-anggota yang lain. Dan ucapkanlah, Allahumma ghashini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azillani tahta zilli arshika yawma la zilla illa zilluka. Ya Allah, penuhilah aku dengan rahmatmu dan turunkan kepadaku dari berkahmu, dan naungilah aku di bawah naungan arsyimu pada hari tiada naungan kecuali naunganmu. Dalam Al-Azkar disebutkan pula, Allahumma harim sya'ri wa bishri alan nari wa azillani tahta arshika yauma la zilla illa zilluka. Ya Allah, haramkan rambut dan kulitku di atas api neraka, dan naungilah aku di bawah arsyimu pada hari tiada naungan selain naunganmu. Kemudian usaplah kedua telingamu bagian luar dan dalamnya dengan air baru. Masukkan kedua ujung jari telunjukmu ke dalam telinga dan usapkanlah bagian luar telingamu dengan kedua ibu jarimu. Wajah adalah anggota tubuh termulia, tetapi terdapat lubang-lubang yang isinya pahit seperti kotoran kedua telinga dan sebagiannya asin seperti air mata, sebagaimana asam seperti yang terdapat dalam hidung, dan sebagiannya tawar seperti air ludah. Jumlah lubangnya ada 6, yaitu kedua mata, kedua telinga, mulut, dan hidung. Demikianlah dikatakan oleh Asy-Syaikh At-Tiyah. Ketika membasuh telinga, ucapkanlah, Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannati ma'al abrar. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik darinya. Ya Allah, pendengarkanlah kepadaku seruan juru azan di surga sebagai bersama orang-orang yang berbakti. Kemudian usaplah tengkukmu sambil mengucapkan, Allahumma fukka raqabati minan nari wa a'udzubika minas salasili wal aghlal. Ya Allah, lepaskanlah batang leherku dari api neraka, dan aku berlindung kepadamu dari ikatan rantai dan belenggu. Menurut An-Nawawi, mengusap tengkuk adalah bid'ah karena tidak disunahkan, dinukil dari Syarah Ar-Raud. Kemudian basuhlah kedua kakimu dari atas mata kaki hingga tumit. Renggangkan jari-jari kakimu dengan memasukkan jari-jari tanganmu dari bawah, dan usaplah mulai dari kelingking kanan hingga berakhir pada kelingking kiri sambil mengucapkan, Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqimi ma'a aqdami ibadika shalihin. Ya Allah, teguhkanlah telapak kakiku di atas jalan yang lurus bersama kaki-kaki para hambamu yang soleh. Dan ketika membasuh kaki kiri, ucapkan, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami ala sirati finnari yawma tazillu aqdamul munafiqin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar kakiku tidak tergelincir di atas sirat ke dalam api neraka bersama kaum munafik. Dalam Al-Azkar disebutkan oleh An-Nawawi, ketika membasuh kedua kaki, bacalah Allahumma sabbit qadami ala as-sirat. Ya Allah, teguhkan kakiku di atas sirat. Siramkanlah air hingga mencapai tengah kaki dan ulangi 3 kali dalam semua perbuatanmu.
Adapun doa ketika membasuh anggota tubuh, An-Nawawi mengatakan tidak ada sesuatu keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hal itu. Akan tetapi semua itu adalah doa-doa yang diriwayatkan dari para salaf yang soleh. Ada yang menambah dan ada yang menguranginya. Ibnu Hajar berkata, hal itu diriwayatkan dari jalan-jalan yang tidak kosong dari dusta. Akan tetapi Al-Mahalil dan Ar-Ramli, Al-Kabir dan As-Shogir menyukainya karena hal itu disebutkan dalam Tarikh Ibnu Hibban dan lainnya. Meskipun dhaif, karena hadis dhaif diamalkan mengenai amalan-amalan utama. Syarat mengamalkan hadis dhaif adalah bila mana tidak sangat lemah, masuk di bawah asal umum, serta termasuk dalam ibadat. Apabila selesai berwudu, arahkan pandanganmu ke langit dan menghadaplah ke kiblat dengan dadamu, karena langit adalah kiblat doa dan kebutuhan-kebutuhan manusia berada dalam perbendaharaan di bawah arsy. Ulurkan kedua tanganmu dan mohonlah semua kebutuhanmu, karena Ka'bah adalah arah termulia. Dan katakanlah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alimtu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin waj'alni saburan syakuran waj'alni adhkuruka dzikran katsiran wa usabbihuka bukratan wa asila. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku berbuat keburukan dan menganiaya diriku. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Maka ampunilah dosaku dan terimalah tobatku. Sesungguhnya Engkau Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang soleh. Jadikanlah aku seorang yang penyabar dan sangat bersyukur, dan jadikanlah aku sering mengingatmu dan bertasbih kepadamu pagi dan petang. Setelah itu ucapkanlah salawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad serta para sahabatnya. Lebih disukai jika doa itu dibaca 3 kali. Barang siapa membaca doa-doa yang diriwayatkan oleh Muslim, Tirmizi, dan Al-Hakim ketika selesai berwudu, maka keluarlah dosa-dosanya semua dari anggota tubuhnya, dan dicatat di atas wudunya pahalanya, dan dilindungi pelakunya dari kesia-siaan amal, serta diangkat wudunya hingga mencapai bawah arsy. Wudu tersebut terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyucikannya, serta ditulis pahala itu baginya sampai hari kiamat. Hal tersebut berulang setiap kali ia berwudu. Apabila ia mengucapkannya 3 kali sesudah wudu, maka ditulis 3 kali. Hal itu tidaklah sulit bagi Allah. Kemudian bacalah surat Al-Qadar 3 kali, karena siapa yang membacanya sekali sesudah berwudu, maka ia termasuk golongan siddiqin. Siapa yang membacanya 2 kali, ia dicatat dalam diwan para syuhada, dan siapa yang membacanya 3 kali, maka Allah menghimpunnya bersama para nabi, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Setelah membaca surah itu, disunahkan membaca Allahumma firli dzambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizqi wa la taftini bima zawaita anni. Ya Allah, ampunilah dosaku dan luaskan bagiku dalam rumahku, dan berkatilah aku dalam rezekiku, dan janganlah Engkau timpakan fitnah atasku dengan apa yang Engkau jauhkan dariku. Usahakan mempertahankan wudu sebagaimana diriwayatkan dalam hadis qudsi. Hai Musa, apabila engkau mengalami musibah sedang engkau tidak dalam keadaan berwudu, maka janganlah engkau menyalahkan kecuali dirimu. Juga dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, tetaplah engkau dalam keadaan bersuci, niscaya dilapangkan rezeki bagimu. Disebutkan oleh Al-Bujairami dengan menukil dari Sayyidi Mustafa Al-Bakri.
Jauhilah 7 perkara di waktu berwudu. Janganlah engkau kebaskan kedua tanganmu hingga memercikkan air, dan jangan mengeringkannya tanpa alasan. Adapun bila ada alasan yang kuat, dahulukanlah anggota yang kiri sebelum yang kanan, karena ia menghilangkan bekas ibadat, hingga patut memulai dari sebelah kiri supaya bekasnya tetap ada pada anggota yang lebih mulia. Seperti ketika engkau keluar setelah berwudu dalam tiupan angin yang mengandung najis atau merasakan kedinginan yang sangat. Sebaiknya jangan menggunakan baju, sebagaimana dinukil oleh Al-Wan'i dari Az-Zakhair, tetapi disunahkan mengeringkan mayit sesudah memandikannya. Janganlah engkau siram wajah dan kepalamu dengan air, tetapi engkau ambil air dengan kedua tanganmu, dan engkau basuh wajahmu dengan keduanya, serta engkau usap kepalamu dengan keduanya. Jangan berbicara di tengah wudu tanpa alasan kuat, tetapi hal ini tidak dikatakan makruh, karena Nabi SAW berbicara kepada Ummu Hani pada hari penaklukan kota Mekah di saat sedang mandi, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar. Janganlah melebihi dari 3 gerakan ketika membasuh dan mengusap, dan jangan pula menguranginya, karena hal itu makruh, kecuali dengan alasan yang kuat. Misalnya karena waktunya sempit, sehingga andai kata ia mengerjakannya 3 kali, niscaya habis waktunya. Saat itu diharamkan mengerjakan 3 kali. Atau airnya sedikit, sehingga tidak cukup bagimu kecuali untuk sholat fardu, maka hal itu diharamkan menambahinya. Atau sisa airnya digunakan untuk minum, maka diharamkan atasmu mengerjakan 3 kali. Sedang mendapati sholat jamaah lebih utama daripada berwudu dengan membasuh 3 kali. Begitu pula adab-adab lainnya yang tidak dikatakan wajib, seperti mengusap seluruh kepala dan menggosok anggota-anggota badan. Kalau tidak, maka tentulah ia dahulukan sebelum jamaah. Jangan menuangkan banyak air sehingga melebihi kadar yang cukup bagi anggota, meskipun tidak melebihi 3 kali tanpa keperluan, sekalipun di sungai. Hal itu makruh apabila hanya disebabkan was-was, sedang air itu miliknya atau mubah. Apabila diwakafkan, maka haramlah melampaui batas, dan orang yang sering was-was maka memiliki setan yang bernama Walhan. Seorang ulama mengatakan bahwa iblis mempunyai 9 anak. Masing-masing dari mereka mempunyai nama dan tugas. Yang pertama bernama Khinzib. Ia bertugas menimbulkan rasa was-was di dalam sholat. Yang kedua, Walhan adalah setan yang bertugas menimbulkan rasa was-was dalam toharoh. Yang ketiga bernama Zalanbur. Ia bertugas di pasar untuk menggoda orang-orang yang berjual beli hingga berbicara sia-sia, bersumpah bohong, memuji barang dagangannya, mencurangi takaran dan timbangan. Yang keempat adalah Al-A'war, dan ia adalah setan zina. Ia meniup kemaluan laki-laki dan perempuan. Yang kelima adalah Washan. Ia adalah setan tidur yang memberatkan kepala dan kelopak mata hingga tidak bangun untuk mengerjakan sholat dan sebagainya. Sedangkan ia membangunkan orang untuk melakukan perbuatan buruk seperti zina dan sebagainya. Yang keenam bernama Tabar, yaitu setan musibah, bertugas menggoda wanita untuk menjerit dan menampar pipi dan sebagainya. Yang ketujuh bernama Dasim, bertugas menemani manusia yang makan atau memasuki rumah dengan tidak menyebut nama Allah, tidur di atas tempat tidur mereka, serta memakai baju yang dilipat dengan tidak menyebut nama Allah. Ada yang mengatakan ia adalah setan yang berusaha menimbulkan permusuhan di antara suami istri untuk memisahkan antara keduanya. Yang kedelapan bernama Mathun. Ada yang mengatakan Masud, bertugas penyiarkan berita bohong yang ditiupkan ke telinga manusia, sedangkan berita tersebut tidak ada sumbernya. Yang kesembilan bernama Al-Abyad, bertugas menggoda para nabi dan wali. Adapun para nabi, maka mereka selamat darinya, sedang para wali, maka mereka memeranginya. Dan siapa yang disesatkan Allah, ia pun tersesat. Demikianlah disebutkan oleh Husain bin Sulaiman Ar-Rasyidi. Janganlah berwudu dengan air yang terkena sinar matahari. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika ia memanaskan air di sinar matahari untuk Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau berkata, janganlah engkau lakukan itu, hai Humairah, karena bisa menyebabkan belang. Meskipun hadis ini dhaif karena sanadnya lemah, namun ia dikuatkan oleh kabar Umar radhiyallahu anhu bahwa ia tidak suka mandi dengan air yang terkena sinar matahari. Diriwayatkan bahwa Umar berkata, janganlah kalian mandi dengan air yang terkena sinar karena bisa menyebabkan belang, dan janganlah membersihkan makanan di sela-sela gigi dengan bambu karena bisa membusukkan gigi. Ini masyhur di kalangan para sahabat hingga menjadi ijma' sukuti. Janganlah berwudu di bejana yang terbuat dari kuningan, tanah liat atau wadah kulit dan wadah kayu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Abi Hurairah bahwa dihukum makruh memakai bejana kuningan. Inilah 7 perkara yang dihukum makruh di waktu berwudu dan berlawanan dengan yang utama seperti mengebaskan air dan berbicara. Disebutkan dalam kabar yang diriwayatkan oleh Abdur Razak dari Al-Hasan Al-Kufi, inna ma dzakarallaha inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullahu wa man lam yadhkurillah lam yutahhar minhu illa ma asabahul ma'u. Sesungguhnya siapa yang menyebut nama Allah di waktu berwudu, maka Allah menyucikan seluruh tubuhnya, dan siapa yang tidak menyebut nama Allah, maka tidaklah suci darinya kecuali bagian yang terkena air. Ali bin Ahmad Al-Azizi berkata mengenai makna hadis ini, yakni siapa yang menyebut nama Allah di awal wudu, maka Allah menyucikan tubuhnya yang lahir dan batin. Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika berwudu, maka tidaklah disucikan darinya kecuali yang lahir saja tanpa yang batin. Disunahkan wudu di setiap waktu sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Wudu syar'i dituntut di banyak tempat, yaitu ketika membaca Al-Quran, di waktu mendengarkan Al-Quran, di waktu mendengarkan riwayat hadis dari syekh atau guru, di waktu belajar ilmu syar'i berupa tafsir, hadis, fikih, dan mengajarkannya kepada para pelajar. Adapun alat-alatnya, maka tidak disunahkan wudu baginya. Di waktu berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di waktu melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, di waktu wukuf di Arafah, di waktu menziarahi kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kubur-kubur lainnya, di waktu berkhutbah selain hari Jumat, di waktu tidur malam atau siang, walaupun sedikit dalam keadaan duduk yang tegak, ketika menyerukan azan, ketika mandi janabah dan mandi wajib atau sunnah lainnya, ketika menyerukan iqamat untuk sholat, di waktu beribadat seperti menulis fikih, melempar jumroh, ketika orang yang junub ingin makan, walaupun makanan yang diharamkan seperti yang dirampas atau ingin minum atau ingin tidur atau ingin menggauli istrinya sekali lagi, meskipun janabah yang pertama tanpa menggauli. Adapun yang diharamkan seperti zina, maka tidaklah disunahkan baginya berwudu, dan ketika berbekam atau canduk mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuh, dan sebelum atau sesudah memikul mayit, ketika menyentuh bagian tubuh mayit meskipun tidak membatalkan wudu seperti rambut dan kuku, maka disunahkan berwudu sesudahnya. Dan ketika orang lelaki atau perempuan menyentuh badan orang banci, dan ketika seorang menyentuh kemaluannya, maka disunahkan untuk menyempurnakan wudu. Ketika orang lelaki dan perempuan menyentuh kemaluan orang lain, dan ketika menyentuh laki-laki yang mulus mukanya dan tampan berdasarkan khilaf mengenai pembatalan wudu oleh sebab itu. Setelah makan daging unta dan ketika melakukan gibah, maka disunahkan wudu sesudahnya walaupun engkau dalam keadaan wudu. Dan ketika melakukan namimah atau mengadu domba di antara orang-orang, dan melakukan perbuatan keji seperti mengejek orang lain, melakukan sumpah palsu, bersaksi bohong, menuduh orang berzina tanpa bukti, berdusta tanpa ada maslahat, dan tertawa keras di dalam sholat. Karena tertawa keras di dalam sholat membatalkan wudu menurut pendapat Abi Hanifah. Adapun tertawa keras di luar sholat, maka ia tidak membatalkan wudu menurutnya sebagaimana ditetapkan oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid dan Asy-Syaikh Yusuf As-Sunbulawi.
Dan disunahkan wudhu ketika mencukur rambut kepala dan di waktu marah, walaupun karena Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba minasyaitani wa innasyaitanah khuliqa minan nari wa innama tutfa'un naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Sesungguhnya amarah itu berasal dari setan, dan sesungguhnya setan diciptakan dari api, dan sesungguhnya api itu bisa dipadamkan dengan air. Maka apabila seseorang dari kamu marah, hendaklah ia berwudu. Dan ketika mencapai usia balik, maka disunahkan wudu baginya disertai anjuran mandi pula, karena dituntut baginya wudu tersendiri tanpa mandi. Sebabnya ialah hikmah mandi mengandung kemungkinan keluarnya mani tanpa disadari. Oleh karena itu diniatkan dengannya menghilangkan janabah, dan ini tidak nampak pada wudu. Dan ketika menyentuh kemaluan hewan disunahkan wudu sesudahnya, karena menyentuh bagian yang terpotong darinya membatalkan wudu menurut mazhab lama. Adapun dubur hewan maka tidaklah membatalkan tanpa ada perselisihan sebagaimana disebutkan oleh Ad-Dimyari. Juga disunahkan wudhu di waktu murtad dan ketika memutuskan niat setelah selesai berwudhu, dan ketika mengangkat pembalut luka bila disangka sudah sembuh tetapi ternyata belum sembuh, dan ketika menyentuh bagian yang terbuka di bawah perut sedangkan aslinya tetap terbuka, dan di waktu membawa kitab-kitab tafsir bila mana tafsirnya lebih banyak daripada Al-Quran. Ini adalah mushaf Sayyidina Utsman yang dikhususkan bagi dirinya dengan menamakan mushaf Al-Imam. Adapun tafsir, maka dengan pertimbangan bentuk tulisannya berdasarkan kaidah-kaidah ilmu khat. Inilah yang diandalkan oleh Ibnu Hajar. Dan disunahkan memperbarui wudhu ketika sehabis melakukan tiap sholat, walaupun wudhu yang diperbarui itu disempurnakan dengan tayamum, baik wudhu yang pertama itu seluruhnya dengan air atau disempurnakan dengan tayamum, maka dituntut baginya mengulangi wudhu. Perkara-perkara ini sebagaimana dituntut wudhu sebelumnya, dan sebagiannya dituntut sesudahnya sebagaimana telah menjadi jelas. Dalam seluruhnya ia berniat berwudhu dan tidak cukup meniatkan sebabnya, seperti berniat wudhu untuk membaca Al-Quran dan seperti berniat sunnah wudhu karena marah. Lain halnya dengan mandi-mandi yang disunahkan karena sah meniatkan sebabnya. Bedanya ialah tujuannya yang terbesar adalah kebersihan, sedangkan tujuan wudhu ini adalah ibadat. Apabila berwudhu dengan niat sujud tilawah atau syukur, maka boleh baginya mengerjakan sholat fardu dengannya. Andai kata berwudhu dengan niat membaca Al-Quran atau tinggal di masjid, tidak boleh baginya mengerjakan sholat fardu dengannya. Bedanya ialah toharah tidak disyaratkan untuk membaca, karena ia dibolehkan dalam keadaan berhadas. Lain halnya dengan sujud tilawah, karena syarat sahnya adalah suci. Oleh karena ini dibolehkan baginya mengerjakan sholat fardu.